Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ham Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Wina Amelia, saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi dan berdiskusi dengan partner saya. Silakan kepada saudara Muhammad Rizky untuk perkenalan dirinya. Saya Muhammad Rizky Ramadan dari Universitas Budi Luhur yang akan menemani Wina Amelia untuk berdiskusi pada hari ini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM, selaku dosen manajemen strategi. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan desain organisasi. Nah, apa sih struktur organisasi? Struktur organisasi pada dasarnya merupakan konfigurasi peran formal, prosedur, tata kelola, mekanisme pengendalian, kewenangan, dan proses pengembalian kebijakan. Di sini juga ada bentuk struktur organisasi, yaitu ada struktur sederhana. Struktur sederhana ini umumnya digunakan oleh organisasi yang sangat kecil dan mempunyai satu atau sedikit lini produk. Dan yang kedua, berkarakteristik utamanya biasanya pemilik perusahaan bertindak merangkap sebagai manajer dan membuat hampir semua keputusan perusahaan. Untuk selanjutnya, di sini ada keunggulan dan kelemahan dari struktur sederhana ini. Yang pertama itu ada pengembalian keputusan, yang kedua ada spesifikasi tugas kecil, yang ketiga ada hanya terdapat sedikit kebijakan dan aturan. Dan untuk kelemahannya, yang ke satu itu seringkali karyawan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri karena sedikitnya aturan. Dan yang kedua, sistem informal dapat menimbulkan ketidakpastian karyawan akan tugas dan kewajibannya. Di sini juga ada struktur fungsional di mana ditemukan dalam organisasi. Produk dan jasanya berhubungan, mempunyai volume produksi yang tinggi dan berintegrasi vertikal. Dan yang kedua, perusahaan cenderung untuk memperluas keseluruhan jangkauan operasi mereka dengan cara melakukan penetrasi pada pasar yang ada, memperkenalkan produk yang sama ke pasar baru, atau meningkatkan tingkat integrasi vertikal. Di sini struktur fungsional juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulannya terdiri dari penyatuan spesialis, meningkatkan koordinasi dan pengawasan, dan yang kedua itu ada pengambilan keputusan yang tersentralisasi, meningkatkan perspektif antar fungsi dalam organisasi, dan yang ketiga penggunaan bakat manajerial dan teknikal yang efisien. Untuk kelemahannya sendiri itu ada perbedaan orientasi bidang fungsional, menghambat komunikasi dan koordinasi. Yang kedua ada kecenderungan para spesialis mengembangkan perspektif jangka pendek dan orientasi fungsional yang sempit. Dan yang ketiga ada konflik antar bidang fungsional, bisa membebani pengambilan keputusan manajemen puncak. Di sini struktur fungsional mempunyai bagan yang terdiri dari CEO atau presiden. Nah, di bawah CEO atau presiden ini terdiri dari manajer produksi, manajer teknik,
manajer pemasaran, manajer SDM, manajer personalia, dan yang terakhir manajer akuntansi. Manajer tingkat bawah spesialis. Untuk struktur yang kedua itu ada struktur divisional. Untuk struktur yang ketiga yaitu ada struktur divisional. Struktur divisional ini terdiri dari struktur divisi atau struktur multidivisi terorganisasi di sekitar produk, proyek, atau pasar. Yang kedua itu menekankan pada kesatuan unit otonom relatif yang diatur oleh kantor korporat pusat. Dan yang ketiga, divisi operasi secara relatif berdiri sendiri dan terdiri dari produk dan jasa yang berbeda dari divisi yang lain. Untuk keunggulan divisi struktur divisional itu ada peningkatan pengendalian strategik dan operasional, memudahkan CEO untuk menyelesaikan isu-isu strategi. Dan yang kedua, respon yang cepat terhadap perubahan. Yang ketiga, meningkatkan fokus pada produk dan pasar. Untuk kelemahannya sendiri ada menambah biaya karena adanya duplikasi karyawan, operasi, dan investasi. Dan yang kedua itu ada kompetisi disfungsional antar divisi, bisa mengurangi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu ada struktur matriks. Struktur matriks ini adalah gabungan dari struktur fungsional dan divisional. Umumnya digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengkombinasikan dimensi produk dan unit geografi. Manajer produk juga mempunyai tanggung jawab global untuk pengembangan manufaktur dan distribusi pada umumnya. Untuk keunggulan struktur matriks ini itu meningkatkan respon pasar lewat kolaborasi dan sinergi antar bidang, divisi, dan cabang, dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, meningkatkan fleksibilitas koordinasi dan komunikasi. Untuk kelemahannya, pelaporan ganda bisa menyebabkan ketidakpastian akuntabilitas. Perang kekuatan bisa menimbulkan meningkatnya konflik. Hubungan kerja menjadi lebih rumit dan terjadi duplikasi SDM. Untuk selanjutnya itu ada operasi internasional. Operasi internasional, 3 hal yang mempengaruhi struktur yang diadopsi perusahaan dalam operasi internasional yaitu ada 3. Pertama, ada tipe strategi yang mendorong perusahaan dalam operasi di luar negeri. Dan yang kedua ada keanekaragaman produk. Dan yang terakhir itu ada perluasan, di mana perusahaan bergantung pada penjualan luar negeri. Untuk tipe struktur yang digunakan untuk mengatur operasional internasional ini, suatu perusahaan itu ada divisi internasional dan divisi area geografis. Selanjutnya, operasi internasional, di sini juga ada struktur berbasis area geografis yang memiliki keunggulan dan kelemahan juga. Untuk keunggulannya sendiri memungkinkan penggabungan strategi untuk kepentingan masing-masing pasar geografi. Dan yang kedua itu ada delegasi keuntungan atau kerugian sampai tingkat strategik terendah. Dan yang ketiga, meningkatkan koordinasi fungsional dalam pasar yang dituju. Di sini kelemahannya itu ada mengandung masalah dalam memutuskan apakah pusat harus menyeragamkan setiap area geografi atau memperbolehkan adanya perbedaan. Dan yang kedua itu ada sulit untuk menjaga kekonsistenan citra atau reputasi perusahaan.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi kedua, yaitu mengenai strategi aliansi strategik. Apa sih strategi aliansi strategik? Aliansi strategik yaitu globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Syarat aliansi ini biasanya bergeser fokus perhatian dari ROI atau Return on Investment menjadi ROS, Return on Sale. Tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha. Aliansi strategik ini memiliki faktor pendorong eksternal, yaitu ada proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivasi nilai tambah lintas batas negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Dan yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Untuk faktor pendorong eksternal selanjutnya yaitu munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Dan yang terakhir, pergeseran dari produk menuju kompetensi biasanya memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Untuk faktor pendorong internalnya terdiri dari adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dari otonomi. Pada waktu yang sama, memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Dan yang kedua itu ada motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik, yaitu teknologi atau biasanya disebut know-how atau aset finansial, persaingan atau akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi. Untuk kelemahan dan kelebihan aliansi itu ada apa sih? Ada apa aja? Untuk kelebihannya, akses terhadap aset pelengkap dan kecepatan. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu kurangnya kontrol, membantu pesaing potensial, kelangsungan jangka panjang dipertanyakan, sukar untuk mengintegrasikan. Untuk selanjutnya ada peta global aliansi strategik. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi dua aliansi, yaitu aliansi patungan atau aliansi joint venture dengan ciri mitra kerja partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Dan aliansi yang kedua, khusus fungsional atau fungsional specific alliance dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Untuk peta global aliansi ini, aliansi joint ventures itu biasanya ada badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas, dan yang kedua itu kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi dan mencakup fungsi yang sangat luas. Untuk fungsional spesifik competitive alliance itu terdiri badan hukum tidak terpisah
dan kerjasama terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu, misalnya dalam lead bank, persetujuan distribusi silang, persetujuan lisensi silang, persetujuan kerjasama, manufaktur, dan joint bidding. Untuk elemen aliansi itu ada apa aja sih? Untuk elemen sendiri di sini ada jenis kemitraan. Jenis kemitraan itu kesepakatan petugas namun tanpa badan hukum yang baru. Dan yang kedua itu ada jenis kontrak perjanjian, kontrak evergreen minimal tanggap sampai 2010. Setelah tahun 2007 mereka dapat membatalkan aliansi tersebut dengan pemberitahuan dalam jangka 3 tahun. Untuk ketergantungan, QLM dan Norwest masih sebagai perusahaan yang terpisah dan mengurangi ketidakpastian itu tercapainya target transatlantik. Di sini juga ada aliansi strategik yaitu QLM Norwest. Pelajaran yang bisa dipetik di QLM Norwest ini ada 2 phase, yaitu ada phase formasi. Phase formasi itu ada kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, terus perbaikan dalam pendapatan bisnis, terus ada mencapai suatu tingkat biaya kompetitif. Dan phase yang kedua itu ada phase operasi. Biasanya phase operasi variabel yang perlu diperhatikan itu ada kontribusi mitra bisnis, terus ada pengendalian, terus ada wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan terpengendalian. Dan yang terakhir biasanya ada peranan komunikasi. Terus dan yang terakhir ada phase evaluasi. Kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Untuk peta aliansi strategik grup Salim itu biasanya praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina. Mungkin itu saja penjelasan dari materi kedua. Mungkin partner saya Muhammad Rizky Ramadan ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah saya jelaskan. Saya ingin bertanya, untuk pertanyaan kedua, biasanya di dalam struktur itu ada struktur fungsional dan divisional. Untuk struktur divisional itu bagannya terdiri dari apa saja? Baik, terima kasih untuk Muhammad Rizky atas pertanyaannya. Di sini Anda bertanya mengenai bagan struktur divisional itu terdiri dari apa saja sih? Untuk bagan struktur divisional ini terdiri dari CEO atau presiden. Nah, di bawah CEO atau presiden ini itu ada staf perusahaan. Di bawah staf perusahaan ini ada 3 general, yaitu general manager divisi A, general manager divisi B, dan general manager divisi C. General manager divisi A biasanya terdiri dari beberapa manajer, yaitu ada manajer produksi, manajer teknik, manajer pemasaran, manajer SDM, manajer personalia, dan manajer akuntansi. Untuk general manager divisi B itu biasanya ada terorganisasi ke dalam divisi 1, maksudnya yaitu ke dalam divisi A. Dan untuk general manager divisi C itu sama dengan divisi B,
terorganisasi ke dalam divisi 1 gitu. Jadi untuk mengenai bagian struktur divisional, apakah ada pertanyaan atau ada penyanggahan dari saudara Muhammad Rizky? Baik, jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi Anda menjelaskan mengenai return on investment dan return on sale. Nah, pengertian dari keduanya menurut Anda itu apa? Baik, jika tidak ada pertanyaan atau penyanggahan mengenai pertanyaan pertama, saya langsung saja menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa sih return on investment atau return on sales? Return on investment atau ROI merupakan besar persen profit yang bisa didapat dari total jumlah atau aset investasi. Dari definisinya bisa dikatakan juga bahwa ROI adalah perhitungan yang bisa menunjukkan tingkat seberapa efektif seseorang atau perusahaan mempertaruhkan dana dalam tanam modal berupa investasi. Untuk return on sale yaitu merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang mau disanggah oleh saudara Muhammad Rizky? Baik, sepertinya tidak ada yang perlu disanggah lagi. Untuk jawabannya terima kasih. Baik, jika cukup, terima kasih kepada partner saya Muhammad Rizky yang telah mendengarkan materi yang saya jelaskan dan bertanya mengenai materi tersebut. Untuk sesi tanya jawab kali ini saya tutup sekaligus menutup materi yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.